Yeah. Came in 17. Damn. Give me my money. Give me my money. Kita silakan berdiri dulu. Langsung diluruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang beragama selamat pagi. Berapa sekarang? 27. Catat dulu ya, angkat tangan bila Anda seperti biasanya. Ahmad Fauzi, Agil, Agung, Amtes, Alifia. Ada suratnya? Ananda, Andini, Anggun, Anggun Eka, Antika, Antika Devi, Arlin, ada suratnya? Arnita, Binti, Calvin, Cynthia, Devita, Dika, Dina, Ella, Eta, Eksparel, Hajar, Gadis, Laili, Lupi, Mayasari, Melia, Melvino, ada suratnya? Melinda, Mia, Miladi, Muhammad Ferdian, Mimbaul, Mambaul, ada. Baik, hari ini kita layanan BK-nya ya, kalau mapel kan tujuan pembelajaran. Kalau tujuan layanan hari ini kita mempelajari bagaimana hidup dengan iman. Itu
topik atau layanan kita hari ini berikan. Kita kan bukan pelajaran layanan konseling, layanan bimbingan dan konseling. Oleh bimbingan ini biasanya berkaitan dengan bimbingan pribadi. Bagaimana kamu supaya nanti tahu bagaimana bimbingan. Tapi metodenya bukan klasikal, tapi nanti seperti biasanya adalah presentasi. Paham ya? Dan tujuan layanan hari ini adalah supaya kalian bisa hidup iman, pengertiannya bagaimana, kemudian tips-tipsnya caranya bagaimana, supaya di akhir tujuannya kalau anak SMK paling nggak bisa menabung, ya. Jangan sampai kamu 1 tahun kelas 10 tidak punya tabungan, minimal setiap hari bisa dikasih uang saku berapa? 10. Kamu berapa? 10. Kamu udah? Ojo 15. Kamu? Apa? Bulanan. Minimal kalau bisa 50% kan. Nanti ada bagaimana sih supaya bisa menabung minimal 50%, nanti dipresentasikan kepada teman. Ya, tolong kita belajar menghormati teman kalian yang presentasi, dihargai ya. Latihan buat pertanyaan yang bagus. Kalau sudah dijelaskan di depan jangan ditanyakan lagi. Pengertiannya udah dan tujuannya sudah, maka jangan ditanyakan lagi. Cari yang lain yang berkaitan dengan hidup. Paham ya? Kelompok berapa ini? Tekat. Kelompok 6 berapa orang? 5. Silakan yang depan ini 1, 2, 3, 4, 5. Ambil tas, cari tempat duduk di belakang yang kosong. Langsung ke depan bawa HP, 1 pulpen, 1 buku BK. Segera ke depan, satset buat Kita dulu. Kalian siapkan konsentrasi, tulis masuk kanan ke atas dan tanggal sekarang. Layanan BK, materinya adalah isu beman. Diperhatikan dengan baik. Kalau terus sedang berbicara ya. Ingin bertanya apa? Latihan kelas 10 ya. Nah, latihan buat pertanyaan. Kalian dari kemarin sudah bagus, banyak yang bertanya, sekarang ditingkatkan lagi. Membuat pertanyaan yang bagus dan berkualitas. Ya, sudah siap? Sudah mulai. Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Pertama kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kelompok kami yang berjudul cara hidup. Sebelum presentasi ini dimulai, saya selalu berdasar akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, dimulai dari ujung sebelah kiri atau kanan bernama Agnes, mereka selanjutnya pada presentasi ini akan dibagi dalam 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah, sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Langsung saja masuk sesi yang pertama yaitu sesi pembacaan materi makalah. Materi pembacaan materi makalah. Kurang banter pesanan 5 biar di belakang kedengeran. Ulangi sebentar. Itu hemat, A pengertian hemat.
Hemat adalah sikap berhati-hati dalam menggunakan atau mengeluarkan uang, barang, tenaga, pikiran, atau waktu dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial masyarakat sebagai sarana hidup agar berfungsi memenuhi kebutuhan sebagai bangsa yang sedang membangun. Tidak bersikap boros berarti bahwa dalam memenuhi keperluan hidup harus berhati-hati, tidak boros, cermat dalam menggunakan uang, barang, dan sebagainya. B. Prinsip hidup hemat. Prinsip hidup hemat yang pertama ialah belajar untuk memprioritaskan mana hal yang termasuk kebutuhan dengan keinginan. Ada sekat tipis antara kebutuhan dan keinginan yang membuat banyak orang bahkan tidak bisa membedakannya, sehingga mereka membeli barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. C. Manfaat hidup hemat. Manfaat hidup hemat yaitu bisa membuat kita terhindar dari hutang. Hal tersebut dikarenakan seseorang yang menerapkan hidup hemat biasanya memiliki tabungan dan dana darurat yang dapat digunakan saat ada kebutuhan mendesak. Dengan demikian, yang bersangkutan tidak perlu mencari pinjaman uang dari orang lain. D. Akibat boros. Apabila dalam kehidupan ini tidak bisa menerapkan hidup hemat karena tidak bisa mengendalikan diri dalam menerapkan hidup hemat, karena tidak bisa mengendalikan diri dalam mengeluarkan hartanya, maka ia tidak akan mendapat kebahagiaan yang patut ia peroleh. Justru kesulitan yang kita dapatkan. Di antara akibat boros sebagai berikut: 1. Banyak menanggung hutang yang berkepanjangan. 2. Ekonomi rumah tangga rusak atau kacau. 3. Hidup penuh penderitaan. 4. Akan membawa kemusnahan harta yang dimilikinya. Usaha agar bisa hidup sehat. Bang, banter suaranya dok, banter lagi. Hup, banter lagi, diulangi. Usaha agar bisa hidup hemat. Bagi setiap orang yang menginginkan hidup bahagia dan terhindar dari kekurangan, maka perbuatan hemat ini akan berperan sebagai salah satu cara yang dapat membawa seseorang ke tingkat kehidupan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Selain itu, apabila kita dapat melaksanakan hidup hemat, berarti kita telah mampu melawan sikap boros dan kikir. Oleh karena itu, dalam membelanjakan harta harus diperhitungkan dengan secermat-cermatnya. Pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan harus disesuaikan dengan pendapatan. F. Pelajari cara hidup hemat tanpa hutang dan damai. Salah satu kunci untuk hidup tenang dan damai adalah bebas hutang. Dengan begitu, kamu akan merasakan financial free tanpa ada beban untuk melunasi hutang-hutang. Keuangan pun akan lebih terjamin. Untuk mewujudkannya, kamu harus menerapkan cara hidup hemat tanpa hutang. Untuk bisa menjalankan cara hidup hemat, kamu hanya perlu mengingat mantra keuangan pribadi yang sederhana: belanjakan lebih sedikit dari yang kamu hasilkan. Berikut tips hidup berhemat yang bisa kamu ikuti. 1. Melalui kebiasaan menabung dan melakukan penghematan besar. Bagi gaji yang diperoleh untuk beberapa porsi, pastikan kamu sudah menyiapkan porsi untuk tabungan masa depan dan tabungan darurat. Hal tersebut sebagai persiapan ketika ada pengeluaran tidak terduga muncul. Untuk bisa menggemukkan tabungan, kamu bisa melakukan penghematan. Pasalnya, ini akan berguna untuk melengkapi kebutuhan kamu, baik yang sudah terencana atau dadakan. Bahkan ketika ada perjalanan yang harus dilakukan secara tiba-tiba, kamu pun sudah siap sebab masih ada uang yang diperoleh dari aksi penghematan tersebut. 2. Berhenti dari langganan bulanan yang tidak terlalu penting. Saat ini banyak hiburan yang menyenangkan yang bisa kamu nikmati setelah berlangganan, seperti Netflix, YouTube Premium, Spotify TV, atau hal lainnya. Agar kamu bisa membeli barang-barang yang menarik untuk kebutuhan rumah tangga, kamu perlu menciptakan uang dalam anggaran. Salah satunya dengan memotong biaya langganan bulanan yang dirasa tidak penting. Di antara sekian langganan hiburan, pilihlah salah satu yang menurutmu menarik dan memiliki koleksi terlengkap. Gunakan paket yang bisa dinikmati satu keluarga hanya dengan sekali berlangganan. Itu bisa menghemat pengeluaran. Yang ketiga, beli barang-barang bekas yang masih bisa dipakai. Untuk bergaya, tidak perlu menggunakan barang-barang mewah berharga mahal, sebab kamu bisa membeli barang-barang bekas yang masih layak pakai untuk menghemat pengeluaran. Barang-barang tersebut bisa untuk keperluan pribadi, kebutuhan rumah tangga, hingga kendaraan. Yang keempat,
saat yang tepat. Ada siklus penjualan yang bisa diamati sehingga kamu bisa memperkirakan kapan harga akan turun atau naik. Kamu pun bisa memprediksi kapan diskon nantinya akan berlangsung. Saat itulah waktu yang tepat untuk kamu beli barang. Bersabar menjadi kunci dari cara atur keuangan agar memiliki tabungan yang aman. Yang kelima, menghilangkan pengeluaran yang tidak penting dan tanpa sadar. Kamu mungkin membelanjakan pendapatan yang diperoleh untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dan tidak terlalu dibutuhkan. Bahkan pengeluaran tersebut seharusnya dapat ditunda bulanan. Demikian tadi pembacaan materi makalah dari pemateri. Kemudian yang kedua yaitu semuanya jawab. Silakan para audien yang ingin bertanya untuk tiga pertanyaan. Bagi yang ingin bertanya silakan mengatakan dalam bentuk diri sambil mengucapkan nama lengkapnya, nomor absen, beserta pertanyaan. Silakan Maya. Silakan saya sebelum mengapa hidup hemat sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Bagus. Silakan yang bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Tamara Sari, absen 20. Bagaimana cara menghidupkan dan membiasakan sikap hemat dan hidup sederhana sejak dini? Sekian, terima kasih. Bagus. Silakan yang bertanya lagi. Perkenalkan, nama saya Nadia. Banten, Dok. Apa akibatnya jika seseorang tidak memiliki sikap hemat? Bagus. Berapa pertanyaan? 3 dulu, moderator. Berikut saya bacakan tiga pertanyaan dari para audiens. Pertanyaan pertama dari Maya. Pertanyaannya adalah mengapa hidup hemat sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Pertanyaan kedua dari pemerintah, bagaimana cara menumbuhkan dan membiasakan sikap hemat dan hidup sederhana ini? Pertanyaan ketiga dari saudari Ananda, apa akibatnya seseorang tidak memiliki sikap hemat? Mari kita beri waktu 15 menit sampai 30 menit kepada para pemateri yang akan membiasakan. Silakan kalian juga ikut mencari jawabannya. Nanti bisa menambah jawaban atau menyangga. Silakan. Mohon perhatiannya teman-teman, kelompok kami akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari saudari Maya akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Farel. Mengapa hidup hemat sangat penting bagi kehidupan sehari-hari? Hidup hemat bisa membuat hidup lebih tenang dan bahagia. Selain itu, dengan merencanakan pemasukan dan pengeluaran dana, kita akan lebih teratur untuk mengelola setiap kebutuhan dalam kehidupan. Bagaimana kepada saudari Maya, apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Puas, terima kasih. Gimana Maya? Puas. Wah.
Moderator? Silakan para audiens yang ingin menambah atau menambah jawaban. Silakan ingin menambah atau menjawab jawaban. Silakan ingin menambah. Banter dulu suaranya. Nama, nomor absen. Silakan. Sangat penting karena bisa memenuhi syarat-syarat masa yang akan datang. Bagus. Silakan yang nambah lagi. Bagus. Silakan nambah lagi. Bagus. Silakan nambah lagi. Ayo. Saya Budi Prasetyo, nomor absen 2. Mengapa Jibemat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena dalam menerapkan gaya Jibemat kita mampu memenuhi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari di masa sekarang dan mampu memenuhi kebutuhan finansial di masa mendatang. Sekian dari saya. Pinter. Satu lagi, silakan yang nambah. Ayo silakan. Mambaul. Berdiri. Banter. Mengapa hidup hemat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus hidup hemat karena hidup hemat adalah salah satu sifat terpuji dan agar uang tidak terbuang sia-sia. Uang tidak terbuang sia-sia agar ada persediaan uang saat dibutuhkan. Pinter. Tuh. Langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saudari Ella, apa tidak berpemakaian dengan memberikan? Bagaimana cara menumbuhkan dan membiasakan sikap hemat dan hidup sederhana sejak dini? Kurangi kebiasaan jajan yang berkelebihan. Yang kedua, lakukan pekerjaan rumah sendiri. Yang ketiga, menabung. Yang keempat, sesuaikan belanja dengan kebutuhan. Yang kelima, simpan uang receh yang tidak dipakai. Bagus. Moderator? Kepada saudari Ella, kalau sudah puas dengan jawaban dari pemateri, Siap puas. Eta gimana? Siap puas, terima kasih. Bagus. silakan para audiens ingin menambah atau menambah jawaban. Maka nama saya Budi Sari, absen 12. Yang pertama, ajari anak membedakan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua, ajari anak menunda pembelian. Tiga, sediakan tempat untuk menabung. 4, bagaimana mengajak pengeluaran. 5, beri contoh yang baik. 6, uang saku sebagai bentuk apresiasi. 7, ajari anak merasa cukup. 8, tekankan fungsinya berbagi dan memberi. 9, ajak anak berdiskusi tentang biaya pendidikan. Pintar. Silakan nambah lagi. Moderator dipilih. Perkenalkan nama saya. Banter dong, banter suaranya. Perkenalkan nama saya Ameta. Terabsen. Nomor absen 12. Hmm. Memprioritaskan kebutuhan bukan keinginan, kejagalan belanja membawa bekal. Bagus. Silakan nambah lagi. Perkenalkan nama saya Sinta Misaani, nomor absen 15. Bentar. Lanjut. Yang pertama, bijak dalam berbelanja. Yang kedua, berbelanja ketika diskon. Dan yang ketiga, menabung dan simpan uang receh yang tidak dipakai. Bagus. Silakan nambah lagi. Soalnya dibaca dulu, moderator. Bentar. Bagaimana cara menumbuhkan dan membiasakan sikap hemat dan hidup sederhana sejak dini? Yang pertama, pastikan pengeluaran tidak lebih besar dari pendapatan. Yang kedua, bijaksana dalam berbelanja. Yang ketiga,
Bagus. Silakan nambah lagi. Silakan Mas SMS saya 26. Yang pertama, jelaskan bahaya dari sikap boros. Yang kedua, beritahu dari mana uang berasal. Dan yang terakhir, ajarkan bedanya kebutuhan dan keinginan. Terima kasih. Silakan nambah lagi. Perkenalkan, nama saya Suhardi Dausia, absen 31. Menunjukkan cara mengubah hidup hebat, terapkan gaya hidup minimalis dan mulai berinvestasi. Bagus. Dua lagi, silakan nambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cara kita bisa hidup hemat dan sederhana saat ini? Yang pertama, buatlah skala prioritas, tanamkan mindset kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, memaksimalkan promo, tidak dalam berbelanja dan jaga kesehatan. Bagus. Satu lagi, silakan yang menambah atau menyangga jawaban. Perkenalkan, nama saya Abdul Prasetyo Utama, absen 3. Bagaimana cara membuka dan membiasakan sikap hemat dan hidup sederhana saat ini? Yang pertama, kurangi kebiasaan jajan yang berlebihan. Yang kedua, lakukan pekerjaan rumah sendiri. Yang ketiga, menabung. Yang keempat, sesuaikan budget dengan kebutuhan. Pintar. Langsung pertanyaan nomor 3. Pertanyaan ketiga dari saudari Ananda akan dijawab pemateri makalah yang bernama Ella. Antar dong. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Ananda. Pertanyaannya, apa akibatnya seseorang tidak memiliki sikap hemat? Yang pertama, terjadi krisis keuangan. Yang kedua, tidak bisa menabung. Yang ketiga, hutang dan tagihan menumpuk. Yang keempat, tidak memiliki dana darurat. Yang kelima, menimbulkan perasaan stres dan kesulitan untuk membeli properti. Bagaimana kepada saudari Ananda? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Puas, terima kasih. Silakan para audiens yang ingin menyanggah menambah jawaban. Silakan, nama saya 26. Yang pertama, kita akan menjadi orang yang tidak mampu atau miskin. Yang kedua, kamu akan berhutang pada banyak orang. Dan yang terakhir, belum mencapai kesuksesan. Terima kasih. Bagus. Silakan menambah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa akibat jika kita tidak hemat? Pertama, panik, sulit, tidak dapat penghasilan, uang akan cepat boros, dan terima kasih. Gupo. Bagus. Silakan yang menambah lagi. Suaranya diulangi lagi, suaranya banter. Melakukan kesempatan dalam menimbulkan suatu ideologi, kebutuhan tidak terpenuhi, merasa kekurangan. Bagus. Silakan nambah lagi. Kenalkan, nama saya Dina Nandasari, absen 18. Dampak negatif hidup boros yang pertama adalah memperburuk kondisi finansial. Pengeluaran berlebihan dapat menimbulkan krisis keuangan, di mana penghasilan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan. Apalagi jika Anda mengelola bisnis pribadi, gaya hidup ini dapat berisiko pada pembangunan. Bagus. Silakan nambah lagi. Silakan. Bentar. Suaranya dikencengin, Calvin. Ayo, ulangi. Perkenalkan, nama saya Calvin, absen 14. Apa dampak akibatnya seseorang tidak memiliki sikap hemat? Yang pertama, tidak bisa menabung. Yang kedua, bukan tagihan menumpuk. Yang ketiga, tidak memiliki dana darurat. Yang keempat, masa tua terancam. Yang kelima, stres. Yang keenam, rasa seksual kekurangan. Yang ketujuh, Bagus.
Satu lagi, silakan. Diulangi suaranya dikencengin, Dok. Perkenalkan masih ada dari awalnya absen 10. Apa akibat seseorang tidak memiliki sikap hemat? Yaitu memasukkan pengenalan tidak terkendali, hidup akan semakin melarat, tidak peduli dengan kehidupan sosial. Bagus. Silakan dibuka lagi. Dok, 3 pertanyaan. Silakan para audiens ini memberikan pertanyaan bagian yang bertanya silahkan mengangkat tangan dan langsung berdiri sambil mengucapkan nama-namanya, nomor absen beserta pertanyaan. Cukup angkat tangan saja, nanti biar dipilih sama moderator. Silakan angkat tangan yang berkeinginan bertanya. Perkenalkan nama saya Maya Trianti Gabuna. Tadi ada tentang sikap boros. Apa itu sikap boros? Ayan, silakan bertanya lagi. Perkenalkan nama saya dari Desa. Suaranya, Dok, diulangi. Perkenalkan nama saya dari Desa Badoni, absen 23. Pertanyaannya, mengapa hidup boros berpengaruh untuk masa depan? Bagus. Satu lagi, ini bertanya silakan. Siapa moderator yang dipilih? Perkenalkan saya Budi Sosial nomor absen 2. Apakah sama antara orang yang hidup hemat dengan orang yang pelit atau pikir? Jelaskan. Bagus sekali pertanyaannya. Langsung moderator kasih waktu itu langsung. Mari kita beri waktu 15 menit sampai 30 menit untuk mencari nama mencari jawabannya. Ayo silakan semuanya juga mencari jawabannya. Latihan ya. Ini juga termasuk unsur literasi, bernalar, kritis dan kreatif. Ayo latihan. Pertanyaannya teman-teman, kami akan mulai menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama dari saudari Maya, apa itu sikap boros? Akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Farah. Suaranya Rel, banter. Apa itu sikap boros? Perilaku boros merupakan tingkah laku gaya hidup yang dilakukan secara berlebihan baik dalam memanfaatkan keuangan, harta, barang maupun sumber daya yang telah ada dengan tujuan untuk kesenangan. Bagaimana kepada saudari Maya? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Puas, terima kasih. Silakan para audiens yang ingin menyanggah atau menambah jawaban. Silakan menambah atau menyanggah jawaban. Suaranya diulangi yang banter. Perkenalkan nama saya Sinja Husna Ayu, nomor absen 15. Sikap boros yaitu membelanjakan harta yang banyak untuk tujuan yang benar atau melampaui batas kewajaran dalam berbelanja. Bagus. Silakan yang menambah lagi. Perkenalkan nama saya Miladia Dinda Fauzia, absen 31. Apa itu sikap boros? Sikap boros merupakan perilaku hidup yang berorientasi pada kebutuhan yang didasarkan pada dorongan nafsu yang tidak terkendali. Bentar. Silakan yang nambah lagi. Apa itu sikap boros? Boros dapat dimaknai membelanjakan harta tanpa memiliki manfaat. Orang yang boros biasanya membeli barang-barang tanpa perhitungan, bahkan banyak menjadi sampah belaka. Pintar. Silakan ingin nambah lagi jawaban. Ayo silakan, jangan malu-malu ya. Ini kesempatanmu untuk latihan bertanya, latihan menjawab. Merlinda.
Suaranya. Mer, yang banter. Apa itu sikap boros? Sikap boros adalah kebiasaan menggunakan uang untuk keperluan yang kurang penting. Bagus. Silakan nambah lagi, 2 lagi. Silakan ya. Perkenalkan, nama saya Miandra Veronica, absen 30. Sikap boros yaitu keadaan menghabiskan lebih banyak uang di luar kemampuan, kebutuhan atau daya tahannya. Pintar. Silakan nambah lagi. Ayo, yang belum pernah bertanya silakan. Silakan berdiri. Bentar, ditata dulu kata-katanya. Yang kencang, ayo ulangi. Perkenalkan, nama saya Ferdi, absen 32. Apa itu boros? Sikap boros adalah sikap yang menggelembungkan uang atau membeli sesuatu yang tidak berguna. Bagus. Satu lagi silakan. Ingin nambah lagi? Dina Novita. Perkenalkan, nama saya Dina Novita Sari, absen 18. Apa yang dimaksud dengan boros? Boros adalah suatu perbuatan atau penggunaan sesuatu yang melebihi batas. Bagus. Langsung pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari saudari Gadis akan dijawab oleh pemateri makalah yang bernama Demina. Maka yang diboros berpengaruh bagi kehidupan. Jadi yang diboros akan mempengaruhi kondisi finansial kamu, pribadi dan kecantikan. Kamu bisa saja terjerat hutang. Kamu juga akan berakhir tidak memiliki tabungan, hubungan hubungan atau tidak berkelanjutan. Bagaimana kepada saudari Gadis? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Puas. Silakan para audiens yang ingin menyaga atau menambah jawaban. Silakan. Yang ingin menambah atau menyangga jawaban. Ayo, jangan malu-malu ya. Nah, ini kesempatan kamu untuk berlatih, berani bertanya, menambah jawaban, menyangga. Ayo silakan. Anggun Eka. Oh, di depan. Silakan Fauzi. Fauzi, silakan. Suaranya ulangi. Perkenalkan, nama saya Fauzi, absen 1. Mengapa ibu boros sangat berpengaruh bagi masa depan? Karena kalau kita boros, kita akan tergantung pada waktu jam, dan pada waktu tua kita tidak punya uang. Pada waktu muda kita senang-senang dulu, pada waktu tua kita sulit. Kemudian terima kasih. Pintar. Silakan nambah lagi. Perkenalkan, nama saya Ganja Sari Bidara, absen 27. Mengapa itu boros berpengaruh masa depan? Karena jika kami berboros akan membuat masa tuamu tidak memiliki persiapan. Tentu dengan berboros kita akan semakin sulit merencanakan hal tersebut. Terima kasih. Bagus. Silakan yang nambah lagi. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. Melvino. Lupi. Bentar, ditata dulu suaranya. Bantar lagi. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini, nomor absen 25. Apa itu sikap boros? Memberikan harta kekayaan pada negara, namun melalui keadaan berubah. Bagus. Silakan yang nambah lagi. Satu lagi. Devita Nur. Oh, ada. Itu Mambaul ya? Fedi, silakan. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yusuf dari absen 32.
kenapa itu boros berpengaruh untuk masa depan? Karena itu boros buat kita tidak punya panduan untuk masa depan. Bagus. Pertanyaan terakhir. Pertanyaan ketiga dari saudara Agil akan dijawab pemateri makalah yang bernama Ella. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Agil. Apakah sama antara orang yang berhemat dengan orang yang berpikir atau tidak? Yang pertama, pastinya berbeda. Karena orang hemat memprioritaskan mengeluarkan uang untuk kebutuhan, sedangkan orang pelit merasa rugi dan berat hati. Orang hemat menyisakan uang untuk masa depan, sedangkan orang pelit hanya mengeluarkan sedikit uang. Bagus. Bagaimana kepada saudara Agil? Apakah sudah puas dengan jawaban dari pemateri? Puas. Agil mana? Puas Le? Nggak puas ya apa-apa, nanti biar ditambah lagi. Silakan. Silakan para audiens yang ingin menyangga atau menambah jawaban. Silakan. Yang belum sama sekali, ayo latihan. Ayo Dok. Silakan yang ingin menambah jawaban, jangan malu-malu. Ayo. Silakan, ingin nambah suaranya. Nama saya Fajar Indra Putri, absen 22. Soalnya, apakah sama antara orang yang hidup hemat dengan orang yang berpikir atau berpikir? Perbedaan utama antara hemat dan pelit adalah fokus dan niat dibalik keinginan untuk menghemat uang. Orang hemat fokus mendapatkan nilai terbaik untuk uang mereka, sementara orang pelit fokus pada keuntungan tanpa mempertimbangkan kualitas atau faktor lain. Bagus. Silakan. Bentar, ditata dulu intonasi suara. Ayo ulangi yang benar, Dok. Perkenalkan, nama saya Tika Aulia, Aisyah dulu. Pertanyaannya, apakah sama orang hemat dengan orang pelit? Jawabannya tidak. Suaranya, Dok, wiri. Hemat adalah amanah, namun jika pelit adalah menahan akidah. Hati-hati dalam mengatur boleh tapi ingat batasan saat kita mengatur, baik dalam segi keuangan dan lain sebagainya. Bagus. Silakan yang nambah lagi. Perkenalkan, nama saya Ferdian Yusuf. Apakah sama orang berhemat dengan orang yang pelit pikir? Tidak, karena sifat pelit pikir adalah sifat yang pelit untuk mengeluarkan uang untuk keperluan, dan sifat hemat adalah sifat yang mengelola atau mengeluarkan uang yang lebih efisien. Bagus. Silakan nambah lagi. Silakan Gadis. Perkenalkan, nama saya Kristi Satradini dari absen 23. Soalnya, apakah sama hidup hemat dengan orang yang berpikir atau pelit? Tentunya beda. Hemat merupakan sifat yang baik dan bisa menandakan bahwa seseorang memiliki kontrol atau pengendalian diri yang bagus. Sedangkan pelit merupakan perilaku yang kurang baik dan pasti bisa mengarah pada keborosan. Bagus. Satu lagi, silakan. Perkenalkan, nama saya Nini Putri, absen 7. Apakah sama orang hidup hemat dengan orang yang berpikir atau pelit? Perbedaan hemat dan pelit. Orang hemat menyisihkan uang untuk masa depan, orang pelit keberatan saat menyisihkan uang. Orang hemat senang berbagi, orang pelit sebaliknya. Orang hemat berani mengeluarkan modal, orang pelit hanya mau cari keuntungan. Bagus. Silakan ditutup. Demikian tadi presentasi dari Bapak kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan. Dan saya refleksi bentar untuk presentasi hari ini. Hidup hemat alhamdulillah sudah selesai. Dari kelompoknya sudah bagus sekali, moderator lancar, kemudian
Dan yang jawab tadi pematerinya juga bagus, dari sisi para audiens sekalian juga alhamdulillah sangat aktif sekalian. Untuk kedepannya saya berharap seperti ini ya. Nah, hari ini materi hidup Hilman saya ulangi sekilas ya. Hidup Hilman itu adalah bimbingan karir dalam pribadi manusia untuk menetapkan kuota ekonomi yang pas bagi dirinya. Dalam artian bisa menyisakan di akhir perjalanan hidupnya. Kalau kalian kan kalau kelas masa SMK minimal waktu kenaikan ya bisa ada sisa tabungan, tidak sama langsung habis kan. Direncanakan dengan baik ya. Kalau bisa membantu orang misalkan ini kan tidak semuanya satu kelas kan dari keluarga yang mampu, benar kan? Ada yang tidak mampu ya, ada yang kurang mampu, bahkan di sekolah dia ada, mohon maaf, ada yang mengadakan dari beasiswa. Jangan malu ya, kalau misalkan kalian dari keluarga enggak mampu, silakan lapor ke wali kelas atau BK-nya. Mungkin ada beasiswa yang bisa kalian dapat ya. Saya ingin 2 orang aja konveksi hari ini yang dirasakan apa, kemudian ilmu yang didapat, pengalamannya. Silakan 2 orang aja. Silakan. Nah, nama kamu apa tuh? Yang kamu rasakan apa presentasi tadi? Senang, bahagia, mungkin atau gimana? Terus pengalaman yang kamu peroleh apa? Satu lagi, silakan. Ahmad Fauzi, yang kamu rasakan apa selama tadi presentasi? Yang saya rasakan senang. Karena kita bisa saling interaksi dengan audiens dan materi. Terus yang kamu dapat selama presentasi, saya menjadi paham kayak ya materi mas, percaya diri dan kita lebih berani untuk mengungkapkan pertanyaan dan kita juga mencatatnya untuk menjadi jalan untuk melakukan kehidupan. Terus, harapan saya untuk depannya yang masih belum aktif ya atau kurang aktif, latihan lagi ya. Penting angkat tangan dulu aja. Nanti insya Allah ibu akan mengikuti semua. Paham ya? Baca materi hari ini, semoga bermanfaat di kemudian hari. Silakan ditulis di pojok kanan atas hari tanggal sekarang. Ya, bawahnya tulis. Tadi kan 2 orang, ini untuk semuanya tulis. Dia akan merasakan selama presentasi. Yang saya rasakan selama presentasi hari ini adalah dan yang bawahnya pengalaman yang saya dapat selama presentasi. Terus semoga bermanfaat ya, karaktermu, sikapmu yang disampaikan oleh temanmu tadi ya. Agnes, silakan depan, nafas. Ke sana, bantar, ke nafas, ke sana. Tolong perhatikan refleksi hari ini. Nah, Yang saya rasakan selama berinteraksi hari ini adalah senang karena dapat mempresentasikan makalah, tapi juga diselimuti rasa takut salah pada saat presentasi. Pengalaman yang saya dapat saat presentasi, saya jadi mengerti bagaimana cara berkembang dengan cara menabung dan tidak terlalu boros atau membeli barang-barang yang tidak terlalu diperlukan.
Bagus. Sekarang duduk. Ferdian Yusuf. Yang saya rasakan presentasi hari ini senang, bahagia, deg-degan, dan gugup. Pengalaman yang dapat dari presentasi hari ini berani untuk menambah jawaban dan bertanya dan mengerti tentang cara hidup hemat. Bagus. Anggun. Tugas. Anggun Eka. Yang saya rasakan di presentasi hari ini adalah senang karena adanya presentasi ini membuat saya lebih percaya diri berbicara di depan orang banyak. Pengalaman yang saya dapat selama presentasi lebih menambah wawasan hidup hemat dan saya lebih mengetahui banyak cara untuk hidup hemat. Betul. Melvino. Arneta. Ulangi yuk. Suaranya dikecengin, ayo mulai. Yang saya presentasi hari ini senang karena mendapat ilmu agar hidup hemat dan gugup karena Saatnya istirahat. Pengalaman It's time to have a break. Good. Dan kita doa selesai dulu ya. Jangan ditata. Kita doa selesai dulu. Kakinya di bawah. Senden, tajam depan, senyum ya. Nah, dinikmati hidup ini, jangan sedih terus. Paham ya? Ayo, paham tuh? Halo. Nah, benar. Attention please. Stand up please. Ya, sekian dari saya. Dan kamunya saya minta